Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini bisa bertemu bermujasal lagi di dalam satu majelis sharing bersama dalam channel YouTube saya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita menonton video ini dan saya juga mudah-mudahan mendapatkan berkahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah juga kepada ahli baitnya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada siapa saja yang turut ikut andil melaksanakan syariatnya, menyampaikan syariatnya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam majelis sharing kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah dari Riyadhus Shalihin yang lama sekali tidak update lagi, dan sekarang mungkin akan dicoba diistiqomahkan lagi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masih dalam bab Al-Mujahadah. Al-Mujahadah ini ternyata bab yang sangat panjang ya teman-teman. Mungkin hari ini pun belum bisa saya bereskan. Nanti ada pertemuan terakhir, jadi part selanjutnya yang memang itu hanya membahas satu hadis panjang. Jadi saya kira itu hadis yang memang harus dibahas sendiri deh. Sebab sayang jika hanya dibahas secara harfiah saja. Baik, tanpa perpanjang kata, kita langsung masuk saja ke pembahasan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-mujahadah, yaitu bab bersungguh-sungguh. Kita kemarin sudah di bab yang hujibatin nar bil syahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Sekarang kita membahas tentang hadis selanjutnya. Jadi ada beberapa hadis yang saya lengkap. Jadi nggak semua hadis saya coba bahas, tapi saya mencoba yang memang bisa mendapatkan poin-poin penting saja. Semua hadis penting insyaallah, tapi maksud saya ikhtisarkan lagi, saya coba ringkas lagi beberapa hadis, jadi saya sepertinya tidak perlu dibahas begitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi' an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su' qila wa ma hamamta bih qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Muttafaq alaih, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Artinya bahwasanya Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia bercerita bahwasanya aku ini salat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada satu malam, disebut lailatan pada satu malam. Fa atala al-qiyam hatta hamamtu bi amrin su'. Waktu itu Nabi SAW memanjangkan berdirinya, qiyamnya. Disebutin ini mungkin sholat tahajud kali ya. Hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku tuh terbesit di hatiku. Aduh, ada sesuatu lah yang pikiran jelek begitu ya. Qila, lalu ditanyalah, terus apa yang bikin kamu gak enak itu waktu itu? Ngapain sih? Kamu pengen ngapain waktu itu? Kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya saya tuh pengen duduk aja karena saking lamanya beliau.
Dan saya atau nggak cuma duduk, tapi beliau ingin meninggalkan qiyam tadi bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita langsung membahas tentang bahasa hadis ya. Sholat itu di sini, oh benar katanya sholat itu tahajud. Hamam tu alham azm, sesuatu yang ingin dilakukan begitu. Afadal hadis mukhalafatul imam fi af'alil ma'dudah fil amal as-sayyi. Istihsan as-su'al amma. Oke. Jadi maksudnya begini. Saya ambil saya nggak bacakan hadis yang sebelumnya ya, tapi saya akan mengaitkan dengan hadis sebelumnya yang kita nggak bahas tadi. Bahwasanya di sini disebutkan kan Nabi SAW memanjangkan sholatnya, begitu kan? Jadi di hadis sebelumnya itu Nabi diceritakan bahwasanya ada sahabat juga Abdullah bin Huzaifah bin Yaman sholat juga sama Nabi SAW. Jadi beliau menceritakan bahwasanya Nabi itu ketika rakaat pertama iftataha bi suratil Fatihah wa suratil Baqarah sampai ayat 100. Bayangin ayat 1 sampai ayat 100. Baru beliau ruku. Lama kan? Kira-kira mungkin setengah juz lebih lah. Dan di sini disebutkan Nabi itu ketika baca mutarassilan. Jadi beliau itu bacanya tuh tartil, pelan. Jadi memberikan hak tajwidul hurufnya begitu. Lalu rakaat selanjutnya semua ftataha bi surati An-Nisa dari Al-Baqarah nggak Ali Imran ya, tapi ke An-Nisa. An-Nisa sama juga mungkin 100 ayat atau lebih atau bahkan beres gitu ya. Setelah itu lanjut lagi di surat Ali Imran. Terus lanjut lagi dan begitu. Kalau misalkan ada sajadah sujud ya sujud, salat tasbih seperti itu. Jadi di sini disebutkan secara umum bahwasanya Nabi SAW diceritakan sebelumnya pun salatnya lama. Makanya di sini Ibnu Mas'ud sampai lama banget gitu tuh. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi saja ketika qiyam maksum itu benar-benar serius gitu. Baca Al-Qur'annya tuh panjang, bacaannya tuh panjang dan santai dan dinikmati seperti itu. Jadi salatnya tuh enjoy begitu. Dan juga di sini diajarkan bahwasanya ketika Nabi SAW baca rakaat pertama membaca 10 ayat ruku, 100 ayat ruku. Terus An-Nisa. Jadi habis itu Ali Imran. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kita tuh masih dibolehkan ketika sholat itu tidak berurut. Maksudnya rakaat pertama Allahu Akbar, baca qul huwallah misalkan. Rakaat keduanya kita bacanya An-Naba. Kan itu mundur ya dari qul huwallahu ahad terus ke An-Naba, itu jauh kan. Nah, itu masih boleh. Jadi nggak harus kalau misalkan kita bacanya qulhu, maka selanjutnya harus di bawahnya entah Al-Falaq entah An-Nas. Enggak kayak gitu. Jadi Nabi SAW di sini kita mengambil poinnya bahwasanya ini masih dibolehkan seperti itu. Jadi paham ya maksudnya. Jadi pemanis saja di sini Ibnu Mas'ud merasakan gak enak, ini pemanis. Tapi hal yang perlu kita pahami bahwasanya Nabi SAW itu enggak mengentengkan yang namanya ibadah dan bersungguh-sungguh begitu. Insyaallah enggak akan menghabiskan waktu kita kok. Baik, hadis selanjutnya. Al-Ashir, masih dalam bab Al-Mujahadah. Mujahadah apa? Mujahadah dalam apapun dalam ibadah. Hadis ke-10 di sini disebutkan Al-Ashir. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyit thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaq alaih. Bahwasanya dari Anas radhiyallahu anhu, Anas ini termasuknya khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari Rasulullah SAW dia menceritakan bahwasanya ada 3 hal yang mengikuti mayit itu. Ada 3 hal yang mengikuti mayit, orang yang meninggal. Umum ya, kalau disebutkan mayit berarti mayitah juga termasuknya. Kecuali nanti ada ikhtisas, ada kekhususan di sana. Tapi di sini maksudnya untuk semua mayit laki-laki ataupun perempuan begitu. Yang mengikuti itu 3. 6 ini 3 begini maksudnya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka ketika dikuburkan di makbarah, 2 pulang, 1 tinggal. Keluarga dan hartanya akan meninggalkan mayit tersebut, kecuali yang memang sudah disedekahkan dan sebagainya. Itu udah beda ya, bukan materi lagi. Wa yabqa wahid,
yaitu adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwasanya di sini kita langsung saja, karena hadis ini terlalu jelas ya begitu. Jadi apapun itu tidak akan pernah mengikuti kita sesuatu yang di dunia. Jadi harta yang kita miliki asli adalah apa yang kita infakkan. Amal yang kita bisa bawa adalah amal yang kita lakukan sebelum kita meninggal. Maka amal itu akan membawa kita, akan mengikuti kita ketika kita meninggal begitu. Di sini para ulama yang pentaki kitab ini, pensyarah ini, bahwasanya kita jangan pernah meremehkan amal. Karena apa? Karena hanya amal yang mengikuti kita. Apalagi selain daripada amal, nggak ada. Semuanya amal. Doa anak soleh itu adalah amal yang karena kita mendidik anak kita sehingga anak kita beramal soleh, akhirnya sedekah jariyah. Sedekah dia amal juga. Jadi apapun itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang benar. Yang benar khalis aswab, yang benar amalnya ikhlas. Itu insyaallah akan mengikuti kita kepada ketika ke kubur nanti gitu. Maaf ya teman-teman, saya minum kopi dulu. Baik. Hadis selanjutnya. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud lagi nih. Radhiyallahu anhu qala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin 'alaihi wan naru mithlu dzalik. Bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jannah surga itu lebih dekat kepadamu daripada ikatan kaki ini. Tuh, yang nempel ke kulit. Sendal maksudnya, bukan kaki. Dan neraka juga sama. Jadi ini saya belum baca secara ini ya, secara bagaimana pensyarah Riyadhus Shalihin ini menjelaskan hadis ini, tapi ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya disebutkan jannah dan neraka, surga dan neraka itu lebih dekat daripada ikatan sendal kita. Maksudnya apa? Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam mengambil khutuwat. Apakah itu khutuwatullah, apa itu khutuwatus syaitin. Bahwasanya kita tahu sendiri bahwasanya setan itu kalau kita perhatikan nggak pernah kayak ayo bunuh dia, ayo zinahi dia, ayo apalah segala macam, nggak ada. Setan itu pasti bantu kamu, bantu kalian, bantu kita untuk melakukan ibadah, 1000 ibadah, 2000 ibadah dan lain sebagainya. Mungkin kita akan menginfakkan, ayo semangat infak seluruh harta sampai habis misalkan. Tapi nanti ada satu masa setan itu nggak akan diam, dia bantu. Tapi ketika kita sudah di ujung nih, langsung masuklah setan was-was. Akhirnya apa yang kita infakkan haba'an mansura, jadi debu aja, nggak ada nilainya begitu. Faham ya? Hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Bahwasanya di sini disebutin ya mirip-mirip lah afadal hadisnya. Apa yang bisa diambil ifadah di hadis ini adalah taat itu menyambungkan kita kepada jannah, dan kebalikannya maksiat juga. Ketika kita mukhalafah hawa, jadi kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu, maka itu jalan menuju surga. Begitupun kebalikannya, ya kira-kira begitulah. Insyaallah ini hadis insyaallah wadih, jelas. Al jannah aqrabu ila ahadikum min syirakin alihi wan naru mislu dzalik. Begitu ya. Oke. Hadis selanjutnya, hadis ke-12. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firashin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Wa min ahli Suffah, dari ahli Suffah. Radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh tinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi.
maka aku membawakan aku mendatangkan kepadanya air untuk wudhu Nabi SAW sebagai tanda beliau khidmah kepada tuannya. Wahajati, mungkin pakaiannya juga dan lain sebagainya, dan apapun pokoknya segala kebutuhan khadimnya yang menyediakan. Salah satunya beliau pernah menyediakan gitu ya. Lalu faqala salni, kata Nabi SAW, coba minta sama aku, punya permohonan gak begitu. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu bahwasanya aku tuh ingin bareng-bareng sama kamu di surga nanti, nggak cuma di dunia gitu ya. Faqala ghaira dzalik, ada lagi nggak gitu ya, ada lagi nggak? Faqultu huwa dzaka, udah itu aja. Qala fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud, maka bantulah aku untuk agar permohonanmu itu terwujud, maka perbanyaklah sujud. Oke. Jadi begini, ini bisa ya kita lihat banget nih, bersungguh-sungguh dalam amal itu penting banget. Salah satunya contohnya ada di sini. Kurang mulia apa beliau itu dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rumah, abitu ma'a Rasulillah. Beliau khadim. Setiap hari mungkin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu zaman, fi zamanin wahid. Setiap hari mungkin mendengar hadis. Itu kurang mulia apa? Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Tapi ketika beliau ditanya memintalah sesuatu dan Rasulullah menjawab bisa gitu ya, ingin dipertemukan, dibersamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah. Nabi bilang begini kepada khadimnya, bentuk dari pendidikan kepada Abi Firas Ka'ab al-Aslami ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Banyakin sujud. Maksudnya apa? Percuma kamu dekat dengan Nabi satu zaman, tapi tetap nggak menjalankan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi. Kita lihat ada orang-orang munafik zaman itu yang satu zaman sholatnya di belakang Nabi tapi masuk neraka. Banyak di zaman Nabi juga yang sama-sama masuk neraka, dan ini kita bisa melihat jelas gitu. Nabi SAW mengatakan, ya kamu bersungguh-sungguh beribadah, insya Allah apa yang kamu inginkan saya bantu doa, pasti nanti Allah kabulkan, begitu kira-kira. Jadi Nabi pun berdoa, maksudnya ya ini, la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Nabi itu fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Kalau Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini enggak salat, enggak ibadah, enggak bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa, maka doa Nabi itu maksudnya ya Nabi enggak akan bisa gitu. Walaupun Nabi kamu meminta apa, tetap aja enggak bisa. Makanya Nabi, bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Maksudnya as-sujud di sini as-shalah. Jadi salat lah. Jadi perbanyaklah salat. Qurb minka as-shalah wa khassas sujud bi dzikri li anna al-'abda aqrabu ma yakunu ila Allah wa huwa sajid. Jadi perbanyaklah salat, sujud, lamain doa kepada Allah biar dimurafaqah di surga nanti sama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW juga di situ membantu berdoa gitu ya. Kurang dekat apa lagi? Sama seperti Nabi SAW. Kurang dekat apa lagi? Satu zuriyah, satu nasab sama Nabi SAW. Tapi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka dari itu pentingnya mujahadah. Pentingnya kita enggak menyepelekan yang namanya ibadah, begitu kira-kira. Bisa difahami ya insyaallah ya teman-teman. Insyaallah. Kita ini cuma sharing aja, saya nggak ngajarin sama sekali. Bismillah. Oke. Nah, di sini ulama pensyarah kitab ini
mengatakan annal jannata innama tanalu bimujahadatin nafsi fit ta'ati wa mujahadatiha fil bu'di 'anil hawa wa annal ladzina yujahiduna anfusahum sayahadzuna bil qurbi minar rasul fil jannah. Bahwasanya surga itu bisa dipetik melalui kesungguhan jiwa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dari hawa nafsu begitu. Lanjut. Hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ini juga dari kalau tadi khadim, sekarang hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah berapa menit ya? Udah 20 menit nih, teman-teman. Kita lanjutin dulu ya. Insyaallah bismillah, enggak apa-apa. Biar kita bisa masuk ke bab selanjutnya. An Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thauban. Dari Abi Abdullah juga dikatakan bahwasanya namanya adalah Abu Abdurrahman Thauban. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Alaika. Ini wazan untuk wajib bagi kamu. Harus atau aku anjurkan, alaika begitu. Bikathratis sujud, untuk memperbanyak sujud. Makanya tadi disebutin apa? Li'anna al-'abda aqrabu ila Allah, aqrabu ma yakunu ila Allah wa huwa sajid. Aqrabul 'abda li'anna al-'abda aqrabu ma yakunu ila Allah wa huwa sajid, wa huwa fi sujud. Begitu. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim wa Ahmad. Bahwasanya hamba saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyakin sujud. Bisa di situ disebut doa, bisa istighfar, bisa macam-macam di sana. Banyakin sujud. Karena waktu-waktu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Begitu. Lalu, fa innaka lan tasjuda lillah, maka engkau tidak akan pernah sujud kepada Allah. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa. Maka ketika engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak ada apa-apanya. Illa, kecuali Allah akan rafa'akallahu biha darajah. Allah akan angkat satu derajat ketika kamu sujud. Wa hatta anka biha khati'ah, dan gugur semua tuh khati'ah kita. Kita sujud set. Allahu akbar. Turun semua tuh. Pikiran-pikiran galau, pikiran-pikiran mumet, stres, semua sedih, ham, segala macam, dan dosa-dosanya sekalian tuh turun semua. Ini Nabi yang bilang, percayalah, kalau antum lagi pusing nih, sujud dah bersimpuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut ya Allah, ya Allah. Minimal setelah sujud itu lega. Walaupun mungkin masalahnya masih ada nempel-nempel, tapi minimal lega. Gitu kira-kira. Jadi segitu pentingnya ya. Nabi sampai bilang alaika bikathratis sujud. Sujud. Karena ya sujud itu apa ya? Posisi di mana benar-benar orang itu lagi menunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan juga waktu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu teman-teman. Ya, ini hadisnya lumayan wadih juga ya. Jadi kita lanjut kepada hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Safwan Abdullah bin Bushri al-Aslami, sama ya, mirip Aslami sebelumnya juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairan nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa huwa fi musnad Imam Ahmad. Dari Abi Safwan Abdullah bin Bushr al-Aslami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baiknya kalian adalah yang umurnya panjang dan amalnya itu baik. Jadi gini, yang paling baik itu umur tuh apa sih? Ketika kita, ya Allah berikanlah kita umur yang berkah. Jadi untuk apa panjang tapi nggak berkah? Mending pendek tapi berkah. Tapi ada yang lebih bagus lagi, panjang berkah umurnya. Maksudnya bagaimana? Amalnya benar. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, man tala umruhu, panjang umurnya mungkin 80 tahun. Kisaran umurnya Nabi Muhammad, umurnya umat Nabi Muhammad kan 60-an ya, sebagaimana Nabi SAW wafat ketika umur 62,5 atau 63, segitu kan, sekitar segituan masyhurnya. Nah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Udah nih, no debat. Siapa, apalagi yang kita inginkan? Umur panjang dan baik kan amalnya, sehingga bisa husnul khatimah. Jadi hadis ini benar-benar jelas bahwasanya bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bisa memanfaatkan panjang umurnya tersebut. Jadi menjadikan umur tersebut berkah, sehingga banyak manfaat yang bisa diambil daripada umur yang panjang tersebut. Kira-kira begitulah. Mungkin segini dulu kali ya, sebab ini udah 26 menit, 27 menit. Jadi mungkin kita akan ambil part selanjutnya untuk membahas hadis-hadis terakhir. Mungkin ada 2 hadis lagi untuk dibahas di pertemuan akhir. Jadi teman-teman, bahwasanya jangan pernah begini ya, kita kalau misalkan melakukan sesuatu tapi nggak ada hasilnya, itu apa sih? Kayak ngapain gitu ya, benar gak sih? Sama ketika beramal juga, ketika beribadah, terkadang kita berpikir beribadah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nggak seperti kayak kita misalkan kayak pengen membuat sesuatu atau misalkan apa gitu ya, itu pasti kita melihat hasilnya gitu, akhirnya kita bersungguh-sungguh. Nah, amal itu nggak jauh beda daripada itu, bahkan lebih kompleks gitu. Jadi jangan hanya beramal karena menggugurkan kewajiban. Rugi, sangat-sangatlah rugi kalau misalkan hanya menggugurkan kewajiban. Seharusnya kita itu bersungguh-sungguh gitu. Jadi bersungguh-sungguh itu bagaimana sih niatnya yang benar. Kalau misalkan sholat, maka pelajari ilmunya. Ketika sholat pun fahami bacaannya. Ketika di dalam sholat pun tumakninah, rukun dan lain sebagainya itu kita hadirkan. Ketika sudah dihadirkan, maka khusyuk, menghadirkan dilihat Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada. Itu tidak akan pernah bisa kita hadirkan kecuali kita dengan bersungguh-sungguh. Sama kita ketika juga infak punya 20.000, nggak ada duit lagi, ada orang butuh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin kasih duit. Butuh 20.000, aduh saya makan apa besok? Atau misalkan kalau kita nggak bersungguh-sungguh, mungkin subuh kita bangun sebenarnya, belum qomat. Maksimalkan semua kesempatan yang ada selagi masih. Ini usikum wa iya ya. Jadi enggak usi nafsi wa iyyakum. Jadi ini mah mewasiatkan kepada diriku dan kepada kalian. Jadi ini tuh kepada diri saya dulu sebelum kepada antum-antum semua. Saya membuat video ini bermanfaat banget buat saya secara pribadi. Menambah semangat, mungkin menambah biar ada waktu-waktu tertentu yang bisa saya manfaatkan untuk kebaikan bersama. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai sudah banyak kita mengaji hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk ke dalam bab mujahadah yang belum selesai juga. Maka artinya pembahasan bab mujahadah ini sebenarnya nggak sebatas ini, karena Riyadhus Shalihin ini kan kitab-kitab hadis pilihan ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh daripada bersungguh-sungguhnya Nabi SAW. Seperti sebelumnya Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah, atau tadi sampai ketika Nabi sholat itu sholat 100 ayat. Siapa coba di sini? Saya yakin gak banyak yang menonton video ini sholat baca 100 ayat Al-Baqarah
satu rakaatnya, nggak ada. Kecuali mungkin dia memang serius punya hafalan banyak kayak gitu. Dan Nabi bacanya tartil. Sejujurnya saya juga pernah kayak baca banyak ayatnya, tapi nggak tartil seperti disebutkan mutarasilan sebagaimana Nabi. Berkah gitu hidupnya. Itu kedua kita bersama, maka kita harus ikuti bersama. Insyaallah kira-kira pembahasan hari ini itu. Mohon maaf jika banyak salah dan kata-kata yang kurang mengenakan atau galat begitu ya, pabiliyat gitu ya. Insyaallah kesalahan semuanya ada di dalam saya. Jika ada kritik, tolong kritik saya, tulis di komentar. Yang benar datangnya dari Allah dan salah ya dari saya. Saya mohon maaf, undur diri. Insyaallah kita ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Doakan mudah-mudahan saya istiqomah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.